Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mida Isni belajar dengan ujian 023 dari kelas A kuliah Farmasi Tambang. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kelima. Yang pertama ada income approach. Income approach adalah metode valuasi yang berfokus pada potensi pendapatan yang dihasilkan oleh suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks tambang, pendekatan ini menilai proyek berdasarkan proyeksi arus kas yang dihasilkan dari penjualan mineral, dikurangi dengan biaya operasional dan biaya investasi. Pendekatan ini sangat berguna karena memberikan gambaran yang lebih realistis tentang potensi keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan proyeksi pendapatan, investor dapat menentukan apakah proyek tersebut layak secara finansial. Selanjutnya yaitu determining value. Hal ini merupakan menentukan nilai tambang melibatkan berbagai faktor termasuk proyeksi produksi, harga komoditas, biaya operasional, dan risiko terkait. Proyeksi produksi didasarkan pada estimasi cadangan mineral dan kemampuan teknologi yang digunakan dalam penambangan. Harga komoditas, cadangan mineral, dan harga komoditas sangat dipengaruhi oleh pasar global, sehingga penting untuk mempertimbangkan fluktuasi harga saat membuat proyeksi pendapatan. Biaya operasional juga harus dihitung dengan cermat, termasuk biaya eksplorasi, pengolahan, dan pemeliharaan. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, perusahaan dapat menentukan nilai wajar dari proyek tambang yang sedang dievaluasi. Selanjutnya yaitu Net Present Value atau NPV. NPV merupakan salah satu indikator kunci dalam evaluasi investasi. NPV dihitung dengan mengurangkan nilai sekarang dari biaya investasi awal, dari nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa depan. Jika nilai NPV positif, ini menunjukkan bahwa proyek diperkirakan akan menghasilkan keuntungan melebihi biaya yang dikeluarkan, sehingga dianggap layak untuk diinvestasikan. Begitu pula sebaliknya, NPV negatif menunjukkan bahwa proyek tidak menguntungkan. Dengan menggunakan NPV, investor dapat membandingkan berbagai proyek dan memilih yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada Internal Rate of Return atau IRR. IRR merupakan tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Dalam konteks tambang, IRR ini digunakan untuk menilai probabilitas proyek. Semakin tinggi IRR dibandingkan dengan biaya modal, semakin menarik pula proyek tersebut. IRR memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat pengembalian yang diharapkan di investasi, dan sering digunakan sebagai alat untuk membandingkan berbagai proyek investasi. Investor umumnya mencari proyek dengan IRR yang lebih tinggi dari tingkat pengembalian minimum yang diharapkan. Dan yang terakhir ada Weighted Average Cost of Capital atau WACC, merupakan tingkat biaya rata-rata dari modal yang digunakan oleh perusahaan yang mencakup biaya utang dan ekuitas. Hal ini merupakan faktor penting dalam perhitungan NPV dan IRR karena digunakan sebagai tingkat diskonto untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. WACC yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki biaya modal yang efisien, sementara sebaliknya WACC yang tinggi dapat menambahkan risiko investasi. Dalam valuasi tambang, perusahaan perlu mempertimbangkan WACC untuk memastikan bahwa proyek yang diinvestasikan dapat menghasilkan pengembalian yang sesuai dengan risiko yang diambil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri.